Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Anggraini. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandung, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 860357408. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terpadu pada kelas 4 dengan tema peduli lingkungan dan subtema menjaga kebersihan di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sebelum pembelajaran, mari kita baca doa dipimpin oleh KM. Boleh disiapkan oleh KM? Istidadan siap Doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Adiba Syakila Maulida hadir. Anastasia Nabil Mutasabih. Askila Asriani hadir. Keisha Syakila Apriliani. Kairan Kei Sulaiman. Kanza Adwa Mikaila. Muhammad Azfar Syakir. Muhammad Azka Enzo Arsyak. Muhammad Nur Zaidan Al-Fatih. Kiana Nafiza Fauzia. Nashwa Kalista Ramadhani. Natasha Daistri Winata. Khairin Belvia Nausafarin. Sofia Almaida Afandi. Yakin Arsenio. Oke. Udah ke absen semuanya? Ada yang belum ke absen? Udah? Berarti hadir semua ya, kelas ini ada 15 orang. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu pingin tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Siapa yang pagi ini ikut piket pagi? Nah, apa aja yang kalian lakuin kalau piket? Nyapu, terus ngepel, terus bersihin meja. Kolong mejanya harus dibersihin tidak? Harus dibersihin. Terus kalau ada sampah dibuangnya ke tempat sampah. Gimana perasaan kalian kalau kelasnya bersih? Nyaman. Terus terhindar dari penyakit. Terus kalau misalnya kelas kotor, apa yang kalian rasain? Nggak nyaman. Jadi banyak apa? Banyak sampahnya, banyak kumannya. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Karena kebersihan sebagian dari iman, betul. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peduli lingkungan. Temanya peduli lingkungan, subtema menjaga kebersihan sekitar kita. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan ini yang pertama, menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, menghitung banyaknya tempat sampah yang diperlukan di setiap kelas berdasarkan jumlah siswa. Yang ketiga, menulis teks ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ini, di sini ada ciri-ciri kelas yang bersih. Yang pertama, tidak ada sampah di lantai. Kelas ini udah bersih? Masih ada sampah tidak? Nggak ada, udah bersih. Oke, karena udah piket ya tadi pagi. Yang kedua, meja dan kursinya tertata rapi. Tolong yang belum rapi dirapikan lagi mejanya ya. Udah? Yang ketiga, papan tulisnya bersih. Jadi sebelum ada guru yang masuk, kalian kalau misalnya bekas materi guru sebelumnya sama kalian dihapus dulu ya.
biar nanti guru selanjutnya ini papan tulisnya sudah bersih seperti ini. Yang ketiga, alat tulis tidak berserakan. Jadi kayak pensil, pulpen, penghapus tip X dimasukkan ke dalam cepuk atau tempat pensilnya. Terus udara di kelas segar dan tidak bau. Karena kita di sini udah pakai pengharum ruangan dan kipasnya juga nyala ya. Selanjutnya, kenapa harus bersih? Karena kalau bersih itu bikin suasana belajar kita jadi nyaman. Ngebayang kalau misalnya kita lagi belajar kelasnya kotor, terus nanti ada lalat kan belajar nggak ini ya, kitanya nggak akan nyaman. Jadi harus tetap selalu bersih. Terus mencegah penyebaran penyakit, karena penyakit itu berasal dari yang tempat kotor kayak gitu. Terus menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Kalau misalnya kalian di kelas, ya berarti harus dijaga kebersihannya sama kalian ya. Jangan buang sampah di mana aja. Terus selalu membuat guru dan teman-teman menjadi senang. Jangan jadi berantem di kelasnya. Jadi harus jaga perasaan temannya, nggak boleh ada yang menyakiti temannya. Selanjutnya ada contoh perilaku. Perilakunya yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Jadi nggak disimpan di kolong meja kalau habis jajan ya, langsung disimpan ke tempat sampah. Di situ di belakang ada tempat sampahnya. Perhatikan ini ada gambar tempat sampah ya. Ada 3 warna apa aja? Merah, kuning, hijau. Nah, ini ada 3 warna merah, kuning, dan hijau. Yang pertama itu yang warna merah. Baik, ada yang tahu kalau ini B3 itu singkatan dari apa? Bahan berbahaya beracun. Bahan berbahaya beracun. Ini kalau yang kuning itu tempat sampahnya khusus untuk limbah apa? Limbah non-organik. Non-organik. Contohnya apa kalau limbah non-organik itu? Plastik. Plastik. Yang selanjutnya yang ketiga ini ada yang warna hijau. Ada yang tahu nggak ini untuk limbah apa? Ada yang tahu? Apa Zidan? Organik. Untuk limbah organik contohnya apa? Daun. Daun. Kenapa daun? Karena Dapat teruraikan. Yang kedua, membersihkan meja dan kursi setelah digunakan. Jadi kalau kalian pulang, enggak mejanya digeser gini, enggak rapi gini. Jadi sebelum pulang dirapihin dulu posisinya kayak di awal pas pertama kalian masuk. Terus menghapus papan tulis setelah pelajaran selesai, kayak tadi yang udah dijelaskan. Tidak mencoret-coret tembok atau meja ya. Kayak gini nanti jadi tidak indah kelasnya ya. Jadi harus bersih tembok sama mejanya ya. Yang terakhir ada menyimpan alat tulis di tempat yang semestinya. Jadi buku nggak berserakan di atas meja, jadi dimasukkan ke dalam tas kalau udah selesai pembelajaran ya. Biar nggak ada yang tertinggal di dalam kelas. Selanjutnya, kalian coba tebak, manakah yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan kelas? A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Menyimpan sampah makanan di laci meja. A apa? membuang sampah pada tempatnya. Oke, coba kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang A. Membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau nyimpan makanan sampah makanan di laci meja itu kan nanti jadi membusuk ya, apalagi yang kayak saus-saus gitu, jadi baunya nggak sedap buat di kelas ya. Nanti kalian belajarnya juga jadi tidak nyaman. Selanjutnya, ini perbandingan dalam perhitungan alat kebersihan. Perbandingan adalah cara membandingkan 2 atau lebih jumlah untuk mengetahui berapa kali lebih banyak atau lebih sedikit suatu nilai dibanding dengan lainnya. Contohnya, jika satu kelas membutuhkan 2 sapu, maka 2 kelas berarti butuh berapa sapu? 4. Kalau misalnya satu kelas membutuhkan 1 lapel, kalau misalnya 5 kelas berarti butuh berapa lapel? 5. Rata-rata di kelas kita itu lapelnya berapa? 2. Kalau sapunya? 2. Sapunya 2 juga. Untuk piket di kelas ini, kegiatan bergilir antar siswa untuk membantu menjaga kebersihan ruang kelas. Ini kan udah ada jadwal piket ya di sini ya, ditulis. Nah, jadi nanti kalian piket misalnya hari Senin, Kanza, Askila, Kiana, sama Sofi. Nanti hari Selasa, Kay, Zidan, Asfar, Enzo, sama Cecen, misalnya gitu. Nah, jadi kalau yang udah ditulis namanya di jadwal piket, harus piket, jangan pulang duluan ya. Nanti kasihan temennya. Jadi semuanya harus ikut piket. Tugasnya kayak gimana kalau misalnya kalian piket biasanya? Nyapu lantai. Terus? Ngapus papan tulis. Terus? Terus apa lagi? Memastikan tempat sampah Tidak penuh. Terus kalau kaca harus dilap nggak? Harus. Biar kayak gimana kacanya? Bersih. Iya. Biar nggak ada sarang laba-labanya juga ya.
Baik, sebelum Ibu simpulkan untuk pembelajaran hari ini, Ibu mau membagikan lembar refleksi dulu ya yang nanti kalian diisi. Oke? Nah, nanti di sini kalian perhatiin gambarnya. Nanti dibuat cerita pendek dari kegiatan yang di atas sesuai dengan gambar ya. Di situ ada gambar apa, nanti kalian jelaskan, ditulis berupa cerita. Cerita pendek aja, nggak usah yang panjang-panjang. Udah selesai? Sudah. Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan ke depan aja. Silahkan. Baik, kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini, menjaga kebersihan kelas itu sangat penting karena menciptakan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan menyenangkan. Jika semua siswa ikut bertanggung jawab, suasana kelas akan menjadi tempat terbaik untuk belajar. Kita akan membahas tentang kerjasama di lingkungan sekolah. Tema indahnya kebersamaan, subtema kerjasama di lingkungan sekolah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan kebersamaan. Dan yang terakhir menulis teks pendek tentang kegiatan kebersamaan di sekolah menggunakan ejaan yang benar. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Contoh nilai-nilai kebersamaannya yang pertama ada saling membantu antar teman. Yang kedua saling menghargai dan menghormati. Nah yang pertama ini membantu antar teman. Kalau misalnya kalian piket itu satu orang satu hari atau banyakan? Banyak. Berarti kalau misalnya ngelihat temennya lagi nyapu sama kalian diliatin aja atau dibantu? Dibantu. Karena namanya piket itu semuanya harus saling membantu. Yang kedua saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga bekerja sama tanpa pamrih. Jadi kalau misalnya Azfar lagi bersih-bersihnya itu karena pingin dilihat ibu guru sama bapak guru, boleh nggak kayak gitu? Biar dipuji, Azfar ini rajin, kayak gitu boleh nggak? Jadi kalau Azfar tujuannya bersih-bersih itu biar kelasnya jadi bersih, jadi nyaman. Dan yang keempat itu bekerja sama demi tujuan bersama, dan terakhir menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kesimpulannya, dengan kebersamaan dan gotong royong kita bisa membuat sekolah menjadi tempat yang rukun dan menyenangkan. Kalau misalnya kelasnya nggak bersih, lingkungan sekolah nggak bersih, kalian juga nggak akan nyaman ya sekolahnya. Pentingnya gotong royong. Gotong royong itu budaya kerjasama kita dalam bermasyarakat. Ada yang tahu nggak gotong royong itu apa? Bekerja sama. Bekerja sama. Contohnya bekerja sama atau gotong royong di sekolah itu contohnya apa? Piket. Kenapa piket dikatakan gotong royong? Karena dilakukan bersama-sama. Terus kalau misalnya contoh gotong royong di rumah? Menyapu, membantu ibu, membantu mama. Oke. Kerja bakti juga di lingkungan tetangga juga itu termasuk gotong royong. Kompak dan bersatu. Kompak dan bersatu itu harus kita ciptakan di lingkungan kita, khususnya di kelas kita itu. Contohnya kayak piket. Kalau piket itu kan kita dikerjakannya secara bersama-sama. Kalau piketnya dikerjakan sendiri, nggak bareng-bareng, itu bakalan cepet beres nggak? Enggak. Berarti kalau misalnya mau cepet beres, dilakukannya secara bersama-sama. Misal, Kanza nyapu, terus Nashwa ngepel, Askila, Kay, sama Cecen misalnya ngangkatin bangkunya gitu ya. Manfaat kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama itu memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang kedua menumbuhkan rasa kebersamaan dan toleransi biar kelas kita semakin kompak. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Cara meningkatkan kerjasama di lingkungan itu yang pertama menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Misalnya, ada temennya lagi kesulitan buat nyimpen ini, misalnya ada yang nggak nyampe, nanti sama kalian dibantu. Jangan biarin temennya sendiri. Kalau misalnya temennya lagi ngangkutin kursi ke atas meja, kalian bantu ya. Karena itu bentuk dari gotong royong atau kerjasama. Yang terakhir, menggunakan bahasa Indonesia
dengan baik dalam komunikasi sehari-hari. Jadi tidak ada yang ngomong kasar, karena itu tidak baik. Ada yang mau bertanya? Iya, Enzo. Bu, gimana kalau temennya nggak mau piket? Temennya kalau nggak piket, kalau misalnya temennya nggak mau piket, kalian ajaknya secara baik-baik, jangan dipaksa kayak, Ana hayo kamu piket. Nah, nggak kayak gitu, caranya baik-baik. Ana hayo kita piket, karena kalau misalnya kita piket bareng-bareng, biar cepat selesai pekerjaannya, biar kerjaannya terasa lebih ringan kayak gitu. Tapi kalau misalnya gimana kalau temennya tetap nggak mau piket gitu ya, kan kadang suka ada yang langsung pulang nggak mau piket. Nah itu kalian bisa langsung laporkan aja ke wali kelasnya kalian, nanti bilang ibu si A nggak mau piket, biar nanti bu gurunya yang menegurnya gitu ya, kalau misalnya kalian tidak berani menegur temannya. Baik, sebelum ibu simpulkan untuk pembelajaran hari ini, ibu mau membagikan lembar refleksi dulu ya yang nanti kalian diisi, oke? Udah selesai? Sudah. Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan ke depan aja. Jadi kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini, kerjasama itu akan terasa lebih ringan bila kita dikerjakan secara bersama-sama. Kalau misalnya kita kerjakan sendiri, berarti pekerjaan itu akan menjadi terasa berat. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Boleh kalian beres-beres dulu, alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Persiapan kita mau pulang. Udah? Nanti temannya masih ada yang belum selesai ya, tunggu temannya dulu. Sudah Natasha? Udah. Baik, boleh disiapkan berdoanya oleh KM. Istidadan siap doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak rapih-rapih, anu rapih, anu rapih. Yang boleh pulang pertama barisan Adiba, boleh pulang. Yang kedua barisan Kairin, hati-hati ya. Yang ketiga barisan Anastasia. Yang keempat baru barisan Natasha.